Sebenarnya, ini tuh bisa banget loh jadi handphone terbaik Samsung di tahun 2021. Samsung dan handphone lipat emang bukan sesuatu yang baru. Nggak cuma di era modern kayak sekarang, dulu pun udah banyak seperti salah satunya yang kayak gini. Buat yang seumuran sama saya pasti pernah deh dulu ngerasain handphone lipat pas lagi keren-kerennya. Nah sekarang, di 2021, Samsung kembali melanjutkan project handphone lipat mereka dan salah satunya lewat Z Flip 3 5G. Awalnya jujur, saya kurang tertarik sama handphone ini karena kalau ngelihat versi yang tahun lalu ya keren sih dilipat, tapi ya udah aja. Ternyata yang baru ini setelah saya pakai menyenangkan sekali, banyak experience baru yang wah enak ya ternyata, dan kalau menurut saya ini hampir banget jadi handphone terbaik Samsung di tahun 2021. Seperti yang udah pernah saya omongin pas unboxingnya minggu lalu, Samsung banyak sekali melakukan pembenahan di bagian luar handphone ini. Mulai dari build quality, tampilan, serta fungsi, semuanya tuh dibikin lebih baik. Saat dipegang, Z Flip 3 5G langsung terasa solidnya. Termasuk itu adalah di bagian hinge atau engsel buat lipatan. Enak buat dibuka tutup dan gak kerasa longgar. Selain itu, di edisi barunya ini juga sudah ada IPX8 untuk sertifikasi tahan air. Jadi makin cocok sama kelas handphonenya. Mau keguyur, dicelup, atau mau diapain yang basah-basah, tetap aman dan nggak perlu khawatir. Abis itu buat looks-nya, Z Flip 3 5G juga lebih fresh dengan pilihan warna yang variasinya tuh banyak banget. Ada ungu, hijau, hitam, dan juga krem kayak yang lagi saya pakai sekarang. Varian casingnya juga nggak kalah menarik ya, ada yang kayak gantungan kunci segala macamnya. Dan kalau dilihat-lihat ini sepertinya memang Samsung mencoba merangkul berbagai macam selera lewat handphone barunya. Tampilan udah cakep, build quality juga makin mantep, semua itu sekarang lebih lengkap dengan fungsi dari layar luarnya. Dengan ukuran yang lebih besar dan punya resolusi lebih tinggi, otomatis tampilan visualnya juga makin bagus, sehingga fungsi preview ketika mau dipakai buat foto-foto jadi lebih enak dilihat. Cukup dengan tekan tombol power 2 kali, kamera tuh bakal otomatis aktif. Nggak cuma buat foto-foto, tapi ini bisa juga untuk rekam video, baik dengan lensa utama maupun ultrawide, itu bisa diganti-ganti tanpa perlu ngebuka handphonenya. Enak banget kan? Selain buat kamera, Samsung juga ngasih macam-macam fungsi lewat widget. Ada music player, voice recorder, timer, hingga Samsung Health. Tapi yang paling saya suka itu sebenarnya adalah buat baca notifikasi. Bisa baca penuh meskipun kalau gambar nggak kelihatan, tapi kalau bisa baca email full lewat layar begini, ini sebenarnya kalau buat saya ngebantu banget. Cukup ngomongin yang layar luar, sekarang kita pindah ke layar dalamnya. Begitu dibuka langsung kelihatan ini dia layar utama dari Galaxy Z Flip 3 5G dengan ukuran 6,7 inchinya. Resolusi Full HD Plus mendukung HDR10 lengkap dengan refresh rate 120Hz. Buat calon user yang mungkin masih agak khawatir ya, takut visualnya kurang tajam, nggak oke, atau semacamnya, tenang aja karena ini tuh tetap layaknya layar handphone konvensional yang bagus buat dipakai macam-macam. Lalu untuk lipatan layar alias crease ini juga nggak semengganggu yang dikira-kira kalau cuma lihat di video, dan setelah dipakai itu dalam tanda kutip kayak menghilang dan enak aja pas dilihatnya. Tapi di samping soal kualitas, form factor seperti ini sebenarnya hadir untuk memberikan kenyamanan lain karena bisa tetap dipakai meskipun dia setengah dilipat. Tetap bisa dipakai untuk scrolling, tetap bisa dipakai untuk nonton YouTube tanpa perlu pakai stand, enak buat video call, dan bisa juga untuk ngambil foto maupun video. Ya pokoknya case pemakaiannya tuh sebenarnya banyak banget kalau dimaksimalin, dan inilah yang saya suka sama handphonenya, apalagi dengan specs yang dibawa sekarang. Beda sama Z Flip sebelumnya dengan chipset yang bisa dikatakan satu tingkat di bawah Z Fold atau seri S dan Note Samsung, kali ini dikasih yang terbaik, Snapdragon 888. RAM-nya cukup besar dengan 8GB plus penyimpanan 128 atau 256 sesuai dengan pilihan masing-masing. Dengan kombinasi seperti ini, mau dipakai apa aja itu nggak ada masalah, semua tugas bisa digarap dengan baik oleh Z Flip 3 5G. Dari yang ringan sekedar buat scrolling sosial media, nonton YouTube dan segala macam, hingga yang intensif kayak gaming itu bisa dijalani di sini dan pokoknya lancar lah. Tapi di luar semua hal itu ada satu aspek yang menurut saya perlu mendapat perhatian lebih, khususnya bagi mereka yang emang serius pengen beli, yaitu baterainya. Nah ini dia. Kalau dibandingin sama versi yang tahun lalu atau sebelumnya, Samsung di sini tidak memberikan peningkatan karena kapasitas baterainya masih 3300 mAh dan pengisiannya pun masih 15 watt. Nah, hal itu aja lah. Nah, kalau dari pengalaman saya untuk pemakaian sehari-hari dengan intensitas yang tidak terlalu tinggi, misalnya hanya untuk
apa chatting, scrolling media sosial sambil nonton, tanpa bermain game, ini handphonenya sebenarnya masih bisa dari pagi sampai malam, meskipun ya kalau full charge-nya pagi, jam 6 atau jam 7 malam itu dia udah lowbat, tapi ya masih bisa nyampe ke situ. Cuma kalau pemakaiannya udah intensitasnya lebih berat, banyak ngambil foto, banyak video, apalagi main game, udah ini bakal lebih cepet lagi habisnya. Tapi untuk poin yang terakhir soal main game, sebenarnya emang kurang cocok sih diomongin di handphonenya Samsung yang ini, karena saya yakin banget orang yang beli Z Flip 3 5G itu tujuan utamanya bukan buat main game, pasti bukan buat main game. Jadi ya kalau mau dipakai main game ya bisa, cuman ya ada konsekuensi, yaitu baterainya bakal lebih cepat habis. Jadi kalau mau dibeli, dikira-kira dulu aja intensitas pemakaiannya bakal kayak gimana, seberapa intensif, dan kira-kira cocok atau enggak sama handphone ini. Terakhir kita masuk ke kamera. Seperti yang bisa dilihat ada 2 di bagian belakang dan 1 di depan. Konfigurasi ada lensa wide lengkap dengan OIS dan ultra wide, resolusi masing-masing 12 megapiksel plus 10 megapiksel di bagian depan. Mode foto yang dibawa tetap lengkap khas Samsung, dan seperti yang udah saya bahas tadi, experience pemakaian kamera barulah yang pengen dikasih Samsung lewat Z Flip 3 5G-nya ini ya, dengan form factor lipatnya. Terus gimana soal kualitas? Kalau ditanya bagus, ya bagus. Seperti pada situasi outdoor siang maupun indoor dengan pencahayaan yang cukup, hasil fotonya oke dengan karakteristik warna yang Samsung banget. Detailnya juga lumayan, dynamic range-nya pun cukup luas. Untuk kondisi malam, auto low light juga masih oke dengan hasil yang layak share selama itu tidak diambil dengan situasi yang ekstrim, misal tempat yang terlalu gelap. Ada sedikit penurunan detail tapi masih oke, warna juga memang lebih mute tapi masih memadai. Cuma ya mau gimana pun, ini tetaplah bukan hasil foto terbaiknya lewat handphone Samsung. Jadi ya semoga kedepannya Samsung bisa meningkatkan kualitas foto lewat kamera di handphone lipat mereka. Karena kalau yang dicari adalah kualitas foto lebih dari experience baru, maka mungkin masih ada handphone Samsung yang lebih pas saat ini.
Dari jangka waktu sekitar 1 minggu setelah menggunakan Galaxy Z Flip 3 5G, saya ngerasain betul begitu banyak hal menarik dan menyenangkan dari handphone barunya. Experience layar lipatnya bagus banget, terus ditambah specs yang oke punya. Cuma karena sehari-hari pemakaian saya tuh cukup intensif dan hampir nggak mungkin sih nggak main game, handphone ini akan kurang cocok sepertinya bagi konsumen dengan tipe pemakaian seperti itu. Lalu untuk soal kameranya, meskipun memang dia tidak sebagus seri S atau Note saat ini, tapi sebenarnya kalau menurut saya ini bukan hal yang bisa menjadi masalah besar ya, apalagi jika hanya untuk dipakai foto-foto yang casual. Karena kalau saya misalnya butuh foto yang serius itu ya, misalnya buat kerjaan segala macam, pasti saya lebih pilih untuk pakai kamera beneran dibanding kamera handphone. Jadi ya semoga Samsung mungkin bisa memberikan software update ya dalam waktu dekat untuk meningkatkan hasil kameranya. Jadi itu dia, untuk sekarang saya berharap semoga Samsung bisa mendengarkan konsumen seperti yang sudah-sudah, dan nanti di seri selanjutnya bisa meningkatkan satu kameranya mungkin supaya bisa lebih keren lagi, dan tentu saja baterainya ya, semoga kapasitasnya lebih besar dan saya jadi tidak ragu-ragu lagi menyebutnya sebagai handphone terbaiknya Samsung saat ini ya, itu dia. Namun ya untuk sekarang Z Flip 3 5G dari Samsung menurut saya adalah handphone yang menarik sekali, punya banyak fitur, dan yang terpenting dia hadir dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan versi yang sebelumnya. Jadi buat yang nonton video ini sekarang dan kebetulan lagi cari Android baru, apalagi pengen yang tampilannya stylish banget, speknya oke, fitur lengkap, dan bukan seorang heavy gamers, ya menurut saya Z Flip 3 5G ini adalah handphone yang layak banget untuk dipertimbangkan. Jadi buat yang berminat, langsung aja cek link yang ada pada kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang, segitu aja dulu ya buat review singkat saya tentang Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. Terima kasih banyak nonton sampai habis, semoga video ini berguna buat referensi. Saya pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu, dan seperti biasa, have a nice day.